Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Rizky Rendra, NIM 518141134. Di sini saya akan menceritakan isi dari film itu secara singkat. Pada film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan dengan durasi 7 menit ini, menceritakan tentang Bapak Ngatenu yang berprofesi sebagai petani. Bapak Ngatenu jadi petani selama kurang lebih 30 tahun. Pak Ngatenu sangat mencintai pekerjaan atau profesinya sebagai seorang petani. Dari beragam profesi atau pekerjaan yang ada di sekitarnya, Pak Ngatenu memilih menjadi seorang petani. Pak Ngatenu menceritakan alasan mengapa beliau memilih sebagai petani. Menurut beliau, menjadi petani tidak memikirkan hal-hal lain, hanya fokus terhadap apa yang ditanam, tumbuh subur, bagus, kemudian menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Pak Ngatenu. Hasil dari pertanian Pak Ngatenu, sebagian disisihkan untuk modal tanaman berikutnya. Sebagian dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jika gagal panen, Pak Ngatenu tidak putus asa, karena menurutnya jika ia gagal panen itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Membenahi dari kesalahan sebelumnya adalah bentuk semangat yang dilakukan oleh Pak Ngatenu. Pak Ngatenu juga mengungkapkan dengan istilah petani adalah raja. Jika tidak ada petani, maka semuanya akan bingung. Ya, berikut itu adalah Saya Kania Maharani akan menjawab nomor 2, yaitu mengaitkan isi film dengan nilai Pancasila. Di sini saya mendapat beberapa nilai-nilai yang berkaitan dengan Pancasila. Di antaranya adalah yang pertama, Pak Ngatenu senang dengan profesinya sebagai petani, karena memang Pak Ngatenu memilih profesi tersebut. Pak Ngatenu juga mengatakan bahwa petani adalah raja, tanpa petani maka orang-orang akan kebingungan. Maka nilai yang diambil adalah bahwa profesi petani adalah profesi yang mulia dan berjasa dalam masyarakat. Karena jika tidak ada petani, maka sektor pangan pun runtuh dan terjadi kelangkaan bahan pangan. Hal ini berkaitan dengan sila kelima yang dimana semua orang berhak untuk mendapat keadilan sosial dan tidak membeda-bedakan berdasarkan profesi orang tersebut. Nilai yang kedua adalah Pak Ngatenu juga berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam usahanya sebagai petani. Jika saat panen mengalami kegagalan, maka Pak Ngatenu tidak menyerah dan tetap menanam dan terus mencoba hingga menghasilkan panen yang baik. Nilai Pancasila yang diterapkan di sini adalah sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Akbar Feberto akan meneruskan soal nomor 3, yaitu analisis kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, urusan pemilikan tanah. Dan sebutan agraria dalam bahasa Inggris adalah agrarian, yang diartikan sebagai tanah dan kerap kali dihubungkan dengan usaha pertanian. Dalam reformasi, pertanian merupakan amanat RPJMN tahun 2015 sampai 2019, di mana pemerintah meluncurkan program reforma agraria melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, dan bantuan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Redistribusi tanah dan legalisasi aset pada periode 2015 sampai 2019 dilakukan untuk tanah seluas 9 juta hektar yang terdiri dari tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, tanah hak yang akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, tanah transmigrasi, dan tanah masyarakat yang memenuhi kriteria penerima reforma agraria.
kebijakan menjaga rantai ketahanan pangan nasional juga disiapkan pemerintah. Pertama, implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor atau impor. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional PEN dan transformasi digital. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian. Berdasarkan dari indikator kesejahteraan petani, yakni Indeks Nilai Tukar Petani atau yang biasa disebut NTP, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif, yakni 3,51% secara tahun per tahun. Pertanian tercatat sebagai salah satu sektor pertanian yang secara konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa pandemi. Menurut saya, kesejahteraan petani dari pemerintah sudah cukup bagus dengan adanya 3 pilar. Pilar yang pertama adalah peningkatan akses pasar terhadap produk pertanian Indonesia, khususnya di pasar internasional yang dilakukan melalui berbagai kerjasama baik bilateral maupun regional dan multilateral. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan internasional, namun terobosan terus dilakukan untuk memasuki pasar tersebut, diantaranya melalui pendampingan ke petani agar dapat memenuhi standar sanitary and psikosanitary atau biasa disebut SPS, sampai dengan produk dapat diterima untuk masyarakat luar negeri. Selain itu, stimulus dan insentif yang dikeluarkan untuk menjaga kinerja dari sektor pertanian antara lain program padat karya pertanian, Penpres produktif UMKM sektor pertanian seperti yang dikatakan Mas Akbar tadi, lalu subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat dengan dukungan pembiayaan kooperasi dengan skema dana bergulir. Untuk program strategis sektor pangan dan pertanian tahun 2021, pemerintah mengupayakan mulai dari stabilitas harga dan pasokan dalam kesejahteraan pertanian. Sudah cukup jelas dilihat dari selalu bersosialisasi dengan baik kepada petani dan kinerja positif, subsektor perkebunan menjadi penopang utamanya dalam peningkatan produksi. Lalu yang terakhir, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Lalu penguatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan. Lalu pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Arif Rahman Wijaya, NIM 302. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu tentang analisis memberikan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Menanggapi lahan pertanian yang makin lama makin habis, kami mengambil fenomena yang ada di dekat kontrakan saya, yang dulunya lahan full persawahan padi, sekarang di sebagai tempat menjadi tempat kafe. Jika kita perhatikan mengapa tanah ini dapat dijual atau disewa, dikarenakan harga yang ditawarkan itu lebih besar dari pemasukan lahan pertanian tersebut. Wajar saja jika petani tergiur dengan harga tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat kami berikan. Yang pertama yaitu pemerintah lebih bijak dalam mengatur keseimbangan antara perluasan industri dan pertanian. Yang kedua, petani juga harus sadar bahwasanya lahan pertanian merupakan aset terbesar untuk kebutuhan pangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu kita dapat membuka lahan pertanian pada lahan indoor maupun perairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Kanabis Kada, NIM 312.
menanggapi anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Anak muda zaman sekarang memang enggan bekerja di sektor pertanian dikarenakan gengsi dan tidak mau kotor, dan banyak dipandang sebelah mata. Padahal saya mengambil dari sudut pandang saya sendiri, yaitu di Kalimantan tempat asal saya, pertanian sawit memiliki penghasilan yang lumayan besar dan bisa menjadi passive income setiap bulannya. Jadi sangat disayangkan jika memandang sebelah mata saja dari sektor pertanian. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.